Kira-kira apa yang tantangan terbesar yang Ibu hadapi ketika pertama kali terjun ke dunia pendidikan luar biasa? Apa sih sebenarnya tugas saya ini? Iya, Nah, iya. itu tantangan terbesar saya waktu pertama Oke. kali. Ada nggak sih perbedaannya antara pengawas sekolah di SLB dengan pengawas sekolah reguler gitu atau umum gitu? Bedanya ada, jelas ada. Karena yang kita bersama ini loh, seperti di sini Pak Kepala Sekolahnya kan menangani ABK. Ada tidak Bu indikator keberhasilan yang digunakan untuk menilai kualitas pendidikan di sekolah luar biasa? Indikator untuk gurunya? Iya. Tentulah ada ya. Dia kok melihat kalau guru itu awalnya ya harus bisa mengasesmen. Halo Sobat Tika, bertemu lagi dalam Dialog Tika. Satu cerita membawa sejuta makna. Kali ini bersama saya host Emi Winanti yang akan membersamai Sobat Tika selama kurang lebih 30 menit ke depan. Jadi pada segmen kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Ibu Nikade Astuti SPD. Jadi Sobat Tika, mungkin di luar sana jika ada pertanyaan mengenai sekolah, apa yang ada di pikiran Sobat Tika? Saya yakin sebagian besar Sobat Tika pasti akan menghubungkannya dengan sekolah, dengan guru, dengan siswa, dengan pembelajaran atau dengan tata usaha. Nah, sekarang ternyata sekolah juga ada yang namanya pengawas sekolah. Apa, siapa, dan bagaimana pengawas sekolah? Langsung saja kita akan bercerita bersama Ibu Nikade Astuti SPD, beliau seorang pengawas sekolah luar biasa Provinsi Bali. Langsung saja kita sambut. Halo Ibu, selamat siang. Selamat datang Ibu di podcast SLB Negeri 1 Tabanan. Namanya Dialog Tika. Jadi satu cerita membawa sejuta makna. Ibu apa kabar? Sehat? Sehat. Astungkare. Kita langsung aja Bu ya. Ibu mungkin bisa menceritakan sedikit perjalanan Ibu sebagai pengawas di SLB. Apa yang memotivasi Ibu sehingga memilih bidang pendidikan khusus ini? Sebenarnya cerita awalnya panjang ya. Kalau dulu kita kan dapat diklat Cawas. Diklat Cawas, ya. Diklat pengawas. Dulu setelah didiklat, waktu diklat dulu saya ceritakan, kita kan semuanya belum termotivasi menjadi pengawas guru-guru SLB dulu itu ya. Pertama karena letak SLB yang jauh. Oh iya, betul. Kita juga belum bisa naik kendaraan besar lah dibilang, kan minimal bawa mobil lah kalau jauh kan. Apalagi kondisi kita perempuan. Jadi keinginan menjadi pengawas itu belum sih dulu. Oh iya, awal-awalnya belum ya Bu ya? Belum. Kemudian ada diklat, sepertinya kita jawab biasa-biasa aja kok lulus-lulus gitu. Ya lulus-lulus terus akhirnya dipaksa oleh dinas, kenapa SLB tidak mau ada yang menjadi pengawas? Setelah kita didiklat, enggak ada yang mau naik jadi pengawas, seperti itu zamannya saya ya. Itu sudah sampai kosong 4 tahun itu pengawas SLB. Akhirnya dinas itu sampai turun, turun ke lapangan, menawarkan hal-hal itu. Akhirnya oleh kepala sekolah saya dulu Bu Sri, tolonglah. Nggak enak juga kepala sekolah ya, jadi tolonglah ada yang mau jadi pengawas, sudah didiklat, dana sudah keluar, kenapa harus tidak mau? Seperti itu ya. Akhirnya karena terus akhirnya Denpasar ada yang mau mengusulkan, terus Tabanan ada yang mau mengusulkan, namun oleh dinas diminta Denpasar ada. Kemudian Singaraja Bali Utara itu harus ada pengawas SLB karena dia akan mewilayahi seperti itu ya. Singaraja ada 2 SLB, Tabanan ada 2. Jadi yang dekat itu orang Singaraja ke Tabanan, ke Denpasar. Kalau kita ambil 2 dari Denpasar,
sayangnya ke Singaraja pasti jauh Jauh, sekali, iya, jarang jadi datang, seperti itu sih awalnya. Akhirnya Tiang dapat SK dari dinas, kan seperti itu SK-nya. Itulah yang membuat Tiang termotivasi sih jadi pengawas akhirnya. Mungkin di sana jalurnya Iya, ya. betul. Itu seperti itu. Oh iya, berarti dari Cawas dulu Bu ya, Ya, dari Cawas mengumpulkan niat untuk Ya, langsung ya Bu ya. Baik, jadi selama Ibu menjadi pengawas di sekolah luar biasa nih pasti kan ada tantangan-tantangannya ya Bu ya. Ya, betul. Nih kira-kira apa yang tantangan terbesar yang Ibu hadapi ketika pertama kali terjun ke dunia pendidikan luar biasa? Kalau tantangannya karena kita waktu di diklat itu tidak maksimal yang datang, jam 4 selesai, jam 3 baru datang. Karena enggak berminat sekali ya. Belum ada Jadi minat, ya, waktu itu Tiang datang ke sekolah masih bingung apa yang harus Tiang perbuat. Iya. Enaknya karena jadi guru lama di SLB kan enak ya, pagi datang ngajar murid, taruh sandalnya atau sepatunya, pakai sandal ngejar murid, kan seperti itu aja kita. Ya, kebiasaan. Jadi pengawas gimana ya, apa yang harus saya lakukan ya. Jadi malahan saya lebih nanya ke pengawas-pengawas umum. Oh ya, belajar juga ya, dari belajar ke pengawas sana umum. banyak. Jadinya yang ikut kegiatan di pengawas umum, yang ikuti saja apa sih sebenarnya tugas saya ini. Iya, Nah, iya. itu tantangan terbesar saya waktu pertama Oke, kali. pertama Mungkin kali. pengawas sekarang ya langsung ada di medsos kan seperti Oh itu. iya, sekarang sudah lebih luas ya, ya, Bu, lebih ya, luas ininya. jangkauannya. Iya, Nah, baik. sudah didiklat seperti guru penggerak, Iya. dapat pengelolaan kepemimpinan bagaimana. Mungkin Tiang itu yang baru awal tantangannya itu seperti itu. Oke, baik. Iya. Jadi kan tadi Ibu juga bercerita Ibu belajar juga dari umum ya, Bu Ya, ya. dari Nah, umum. berarti Ibu ada nggak sih perbedaannya antara pengawas sekolah di SLB dengan pengawas sekolah reguler gitu atau umum gitu? Kalau peranannya kita ya sama. Mm-mm. Kalau berdasarkan Perizinan 4831, kita itu perannya kan sebagai pendamping, Pendamping, oke. atau membersamai kepala sekolah dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka. Oke. Namun bedanya ada, jelas ada, karena yang kita bersama ini loh. Seperti di sini Pak Kepala Sekolahnya kan menangani ABK. Iya. Kalau di umum ada ABK-nya paling 1-2. Kalau di SMA, SMK, Iya. SD mungkin ada 1-2. Namun di sini kan semuanya ABK, itu bedanya. Oke. Jadi mungkin sasarannya untuk Ya, siswanya begitu ya, Bu Sasaran ya. siswanya beda. Oke, baik. Jadi kalau begitu sebagai Ibu sebagai pengawas, bagaimana Ibu memastikan bahwa setiap guru itu mendapatkan dukungan yang dibutuhkan? Kalau saya sering cerita-cerita aja sih, wawancara Iya. dengan guru seperti tadi dengan Pak Joko, langsung cerita-cerita dengan Pak Mangde, cerita-cerita ya langsung ke kelas-kelas, kadang-kadang cerita-cerita dari pengalaman itu dia melihat langsung. Guru-guru itu apa sih keluh-keluhannya? Kadang-kadang karena anak-anaknya di sini kan kebanyakan kita sekarang nerima ABK yang di bawah rata-rata, anak-anak Iya. usia prasekolah, Usia kemudian prasekolah. ada autisnya. Kalau dulu mungkin guru-gurunya membina satu ketunaan, Iya. anak tunarungu bicara, jadi keluhannya mungkin tidak sebanyak sekarang. Nah, dia memberikan mungkin cara penanganan, mungkin pengelompokan anak, analisis, disampaikanlah oleh guru-guru itu. Kemudian dia berikan dukungan juga ya, dia sampaikan kepada kepala sekolah. Mungkin belum sempat, seperti Pak Mangde belum sempat katanya cerita sama Pak Mei, yang sampaikan kepada Pak Mei Iya, bagi kepala berarti- sekolahnya. Iya, berarti dari hasil ngobrol-ngobrol ya Bu, ngobrol santai ya Bu ya. Lebih banyak ngobrolnya. Iya, baik. Ada tidak Bu indikator keberhasilan yang digunakan untuk menilai kualitas pendidikan di sekolah luar biasa nih? Indikator untuk gurunya? Iya. Tentulah ada ya. Dia kok melihat kalau guru itu
awalnya ya harus bisa mengasesmen dulu. Mengasesmen ya. Mengasesmen, analisis kebutuhan anaknya apa, di mana kemampuannya kan itu. Kalau guru sudah bisa mengasesmen, rasanya untuk mengelola pembelajaran itu gampang, menyusunnya gampang, media yang dibutuhkan juga dia sudah tahu. Iya. Nah, kalau asesmennya sudah belum bisa, kadang-kadang anak-anak seperti ini kan juga gimana ya, usianya usia prasekolah, tapi dia sekolah, seperti itu ya kenyataannya. Usia mental dengan usia kronologisnya. Ya itu yang perlu dipahami guru-guru kita. Guru itu berhasil bagaimana? Mampu nggak dia mengasesmen anak-anaknya dulu? Kalau dia sudah mampu, saya rasa guru itu sudah bisa mampu yang lainnya, seperti itu. Berarti poin utamanya asesmen dulu ya Bu ya. Betul. Iya, baik. Jadi itu untuk ke sekolah ya Bu. Sekarang mungkin rutinitas harian Ibu nih sebagai seorang pengawas SLB. Kira-kira ada nggak pengalaman unik yang ingin Ibu bagikan dalam rutinitas Ibu? Pengalaman unik ya, mungkin di SLB itu sekarang kan lagi lagi booming lah. Untuk masalah perundungan, bullying, kan seperti itu ya sekarang ya. Namun di SLB itu dibahas juga dengan orang tua, koordinasi dengan orang tua, masalah perundungan, masalah bullying. Namun ada hal-hal kecil yang belum sih tersampaikan. Karena uniknya anak-anak di sini itu rata-rata ada yang membullying dirinya sendiri. Malah membuli diri sendiri ya Bu ya? Ada yang tantrum, ada yang gigit-gigit tangan, kan seperti itu anak-anak itu. Itu uniknya di SLB, bagaimana kita membuat program dan kebijakan itu untuk sekolah, untuk anak-anak yang seperti itu. Itu sih uniknya. Kemudian untuk BKPBI juga ya. Kadang-kadang gurunya kan guru keterampilan, menari, guru sosial, seni dan budaya itu mengajarkan menari. Kemudian lupa BKPBI yang benar bagaimana. Seperti itu. Uniknya di sini. Kemudian dia menari sesuai ritme atau apapun yang diberitahu oleh gurunya. Kemudian mati itu, tipnya itu dia tetap menari. Ya itu unik kan? Iya, betul. Terusnya bagaimana kita ke depannya sehingga murid itu bisa lah. Yang unik-unik itu sih di SLB itu karena tiang dulu ndak menangani tunarungu bicara, jadi dulu sih belum tahu ya. Sekarang sudah jadi pengawas, unik juga di SLB. Kok terus menari dia ya? Harusnya bagaimana? Mungkin seperti itu ya. Berarti ada sesuatu yang khusus yang dipakai ya Bu ya? Sebenarnya. Baik. Jadi Ibu ketika Ibu mengunjungi sekolah-sekolah, biasanya apa yang Ibu cari dan evaluasi Bu? Kalau Ibu mengunjungi sekolah? Kalau dicari ya, artinya apa sih peningkatan peningkatan kualitas pendidikan di SLB ini. Nah, setiap sekolah itu Tiang tahu, apalagi adanya medsos sekarang Tiang lihat, ini ada ide seperti ini, meningkat di bidang ini, meningkat pelayanan untuk ini, seperti itu Tiang nilai setiap sekolah itu. Jadi walaupun Tiang tidak sering berkomunikasi langsung dengan guru TU, Tiang sudah tahu kok, ini sudah meningkat di bidang ini. Jadi itu yang Tiang nilai sebenarnya. Berarti kalau zaman sekarang walaupun tidak langsung Bu ya, bisa lihat di media sosial ya Bu ya. Bisa lihat langsung. Baik. Jadi itu kan yang ketika Ibu ke sekolah nih. Tadi saya sempat bertanya tentang tantangan Ibu ketika pertama kali nih ya. Nah sekarang tantangan yang Ibu hadapi ketika di SLB saat ini, baik mungkin dari segi kurikulum, fasilitas atau tenaga pendidikan, apakah ada tantangan terbesarnya Bu? Banyak sekali ya. Kalau dari segi kurikulum kita lihat, apalagi ABK yang masuk itu kan capaiannya sekolah, kenyataan yang masuk itu prasekolah.
Oh iya. Nah, itu tantangan Iya. pertama kan. Oke, baik. Kemudian dari fasilitas. Fasilitas, ya. Kita nerima dulu satu ABK. Sekarang semua kebutuhan ABK. Iya, betul. Jadi prasarananya juga kurang Oke. sekali malahan. Kadang-kadang nyelimet sekali harus kita. ABK 1 aja prasarana yang harus disiapkan banyak sekali. Iya, betul sekali. Pengembangan diri yang kurang apa? Mm-mm. Di bidang mungkin di bidang bicara, di bidang okupasi, sensomotorik, semua harus disiapkan itu. Iya. Nah, itu tantangan sarana prasarananya. Oke. Kalau satu ABK sudah harus banyak tantangannya, apalagi banyak Iya, ABK. betul sekali. Ya. Itu baik. Kalau untuk dari tenaga pendidiknya sendiri, Bu? Dari tenaga pendidik kadang dia lihat guru satu bisa membina ABK ini, guru satu bisa membina. Untuk keseluruhan mereka belum maksimal lah ya. Oke. Kadang-kadang guru yang bisa menari seperti Pak Sembare di sini ya, Iya. bisa menari, bisa. Tapi mungkin PLB-nya kurang. Iya. Jadi BKPBI seperti apa mungkin dibantulah oleh guru-guru lain. Nah, itu mungkin yang iya. ada. Berarti tenaga pendidiknya juga berdiferensiasi, Bu ya. Harusnya tetap itu. Baik, ya. oke. Kemudian Ibu menurut Ibu kan mendukung SLB. SLB kan tidak hanya ada di Ya. perkotaan ya, Bu ya. Kadang ada juga di daerah terpencil nih. Kira-kira bagaimana cara Ibu mendukung SLB yang ada di daerah-daerah terpencil nih, Kak? Maaf, kalau di SLB tidak ada SLB daerah terpencil. Yang ada kan di setiap kecamatan minimal satu. Iya. Ini kan tidak terpencil ya. Di Beleleng tidak terpencil, tidak ada. Oh, tidak ada ya. SLB. Kalau di Bali ya tidak ada ya, Bu Tidak ya? ada. Oke. Berarti sebenarnya mungkin walaupun tempatnya di daerah, Bu ya, mungkin tidak di kota langsung tapi masih bisa diakses begitu ya, Bu ya. Betul. Oke, baik. Jadi apa nih harapan Ibu untuk masa depan pendidikan inklusif di Indonesia? Nah, ini sekarang berbicara tentang inklusif. Inklusif. Iya. Jadi esensi dasar inklusif itu kan pendidikan yang benar-benar untuk semua. Iya. Di daerah-daerah terpencil kan anak-anaknya yang ABK itu kan tidak mungkin dia ke SLB yang ada ya minimal lah di kota atau di kecamatan. Betul. Nah, itu harapan dia untuk guru-guru di daerah terpencil yang menangani pendidikan inklusi, yang harapkan bekerjalah dengan hati. Bekerja dengan hati. Betul. Karena anak-anak kita tidak hanya butuh pendidikan akademik. Jadi kalau memang dia membutuhkan pendidikan tidak hanya akademik, berikanlah pendidikan karakter ya, seperti betul itu sih harapan tiang yang di daerah-daerah terpencil, karena banyak juga anak-anak ABK di sana yang ingin melanjutkan sekolah. Kalau memang anak ABK-nya masih mampu di bidang intelektual, mungkin gurunya masih bisa menangani. Namun yang belum mampu, yang mampu latih seperti itu ya, jangan deh langsung diserahkan ke orang tua lagi ya. Menangis saya, teriris sebenarnya ya, karena anak-anak kita memang begitu keadaannya. Jadi berilah pelayanan yang dengan hati, jangan langsung ke SLB gitu. Jangan seperti itu juga, karena orang tua juga kadang-kadang di daerah terpencil kan tidak mungkin menyekolahkan anaknya jauh ke SLB seperti itu. Betul. Mungkin seperti itu. Oke, Ibu. Baik. Jadi Ibu, selama Ibu berkecimpung di dunia sekolah luar biasa, kan Ibu bersinggungan dengan guru, orang tua, siswa juga ya. Apakah ada cerita-cerita inspiratif mungkin dari siswa atau guru yang menurut Ibu itu meninggalkan kesan yang dalam gitu untuk Ibu? Ya. Kalau kisah inspiratifnya banyak sekali ya. Kalau dari murid kita lihat ya, anak-anak yang tidak punya tangan ya, bisa menggunakan kakinya untuk melukis, untuk membersihkan BAB, kok bisa seperti itu? Itu inspiratif sekali. Ada juga anak-anak kita
bisa menjadi CEO. CEO, Ya, wah, betul luar biasa, anak-anak betul. kita. Kemudian anak-anak Down syndrome bisa jadi penari balet yang Iya, profesional, betul, kan ada. seperti itu. Banyak kisah inspiratif dari anak-anak kita. Iya. Kemudian untuk guru, kalau saya terinspirasi sekali dengan program komunitas belajar sekarang ini. Banyak sekali di sana bisa kita menginspirasi dari guru kita. Loh, praktek baiknya itu banyak sekali kan dari guru di sekolah ini aja banyak. Praktek baik dari guru. Kemudian dari orang tua, bagaimana orang tua yang betul-betul memperhatikan anaknya, tidak nyekolang aja anak itu. Banyak juga orang tua yang betul-betul memperhatikan kebutuhan anaknya. Jadi berjuang siang malam untuk anaknya. Ada banyak orang tua yang seperti itu. Iya. Jadi banyak sekali ya Bu ya, inspirasi-inspirasi yang bisa menjadi pembelajaran untuk kita pribadi ya Bu. Nah, dari inspirasi itu adakah momen paling membanggakan nih selama Ibu menjalani peran sebagai pengawas SLB? Momen yang paling bangga gitu. Membanggakan kalau dia lihat sekolah yang sudah memiliki memahami. Itu momen membanggakan dia ya. Sekolah itu mampu meningkatkan kualitas pendidikannya. Misalnya sekolah itu sekarang sudah bisa memprogramkan sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Misalnya di sini anak-anak prasekolah dia berikan pelayanan maksimal, satu guru satu anak. Di mana dia memberikan pada saat setelah pembelajaran akademik. Ada kemudian sekolah itu melayani akademik. Masa sekolah. Jadi masa akademiknya, masa sekolahnya itu anak-anak dibelajarkan calistung sederhana. Kemudian yang kedua, yang mau ke perguruan tinggi sudah diberikan pembelajaran akademik sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Kemudian sistem sekolah itu juga sudah mengembangkan bakat minat anak. Jadi keterampilannya sudah dikembangkan. Itu sih dia lihat momen bahagia dia ada sudah sekolah itu yang seperti itu. Itu yang luar biasa sekali. Yang bisa sebutkan itu di SLB 2 Belelek. Ya, dia sudah seperti itu. Jadi untuk akademik calistung anak-anak yang bisa diberikan pada saat pelajaran akademik itu. Kemudian untuk yang prasekolah diberikan satu guru satu anak pada saat jam siang. Guru kecil yang tidak mengajar itu yang mengambil. Kemudian ada program sesuai bakat minat. Jadi sudah di patok-patok muridnya. Ini akan kemana anak ini sesuai kemampuan kebutuhannya. Dari PPDB itu sudah. Itu yang membanggakan dia sebagai pengawas. Sudah ada yang mulai mengambil sistem yang tepat. Ya menurut dia yang tepat itu sebagai pengawas SLB itu tepat sistem pendidikannya. Mudah-mudahan karena dia sudah berkomunikasi dengan Pak Mei sering. Pak Mei sudah sih punya ancang-ancang seperti itu. Mudahan di sini sistemnya bisa seperti itu ke depannya. Mungkin tahun 2025 Pak Mei. Berarti bisa menjadi inspirasi juga Bu di SLB Negeri 1 Tabanan. Baik Bu, ini keluar jalur sedikit Bu. Jadi mungkin di luar pekerjaan Ibu, apa hobi Ibu nih? Biar kita tahu juga sebagai pengawas juga kan Ibu. Iya betul. Kalau hobi sih seneng baca novel dikit. Baca novel, baik. Seneng nyanyi-nyanyi dikit. Karaoke Bu? Ya boleh, kadang karaoke tapi suaranya mungkin sekarang sudah sering makan gorengan. Kalau dulu muda tidak pernah makan gorengan, dilatih terus. Sekarang sudah. Baik, berarti baca novel mungkin di luar tugas kepengawasan ya Bu ya, tetap kita
menghibur diri Ya, juga. menghibur diri. Baik, nah karena ibu juga suka membaca, mungkin ada buku atau film favorit yang menginspirasi ibu? Kalau film favoritnya itu Jackie Chan itu Wih, mungkin Jackie Chan. yang Lagam. banyak tekniknya itu Jackie Chan. Kalau gini dia bisa Iya, baik. memotivasi saya mungkin mencari jalan keluar untuk Iya. menangani anak-anak, mengarahkan atau membersamai kepala sekolah juga kan ada teknik-teknik khusus. Oh gitu, berarti bisa kita adaptasi juga ya Bu ya. betul. Baik Ibu, mungkin ini penutup. Iya. Kira-kira apa pesan dari Ibu untuk para guru, orang tua atau masyarakat luas mengenai pentingnya mendukung anak-anak berkebutuhan khusus? Untuk para guru, bagaimana kita membina anak-anak kita kalau memang anak-anaknya berat ya, sulit ditanggulangi. Membinalah dengan hati. Membinalah dengan hati. Hati yang tulus, karena hikmahnya akan luar biasa. Iya. Kalau kita membina dengan hati. Nih, Betul mungkin itu sekali. untuk guru. Kemudian untuk orang tua, tidak ada hal yang mustahil ya. Tidak ada hal yang mustahil di dunia ini. Jadi anak-anaknya ikutlah disokong ya. Kalau ada dukungan dari orang tua dengan kolaboratif dengan guru, suatu hal yang tidak mustahil, anak-anak itu akan memberikan suatu berkah ya. Nah, itu mungkin orang tua. Kemudian dari Masyarakat luas. masyarakat, masih banyak stigma dari masyarakat kita, masuk SLB anaknya mau kemana, anaknya diremehkan lah, hilangkanlah stigma itu dari masyarakat. Karena kita lihat kenyataan sekarang SLB atau anak-anak yang bersekolah di SLB itu banyak yang unggul. Ya betul. Ya sekali, betul Bu. kan Ibu. Iya. Banyak yang berpotensi. Ya, Bu. berpotensi Betul kalau sekali. kita gali. Iya. Seperti itu. Oke, baik. Ibu, satu lagi nih terakhir. Jika ada satu perubahan besar yang ingin Ibu wujudkan di bidang pendidikan luar biasa, apa yang ingin Ibu lakukan? Ya seperti yang sampaikan tadi. Perubahan besar itu bagaimana SLB itu berbenah. Baik. Ya, harusnya ada TKLB, kemudian ada seperti ULD mungkin ada di SLB ya. Ya. Penanganan anak prasekolah, anak TK, kemudian ada sekolah, kemudian potensi bakat minat dikembangkan. Kalau bisa ada tempat usaha yang baik. menampung anak-anak kita bekerja di sana. Kalau kita tampung sendiri, ya apa ya? Kan sudah terbina langsung dengan gurunya, hasilnya ada. Jadi wawasan orang terhadap SLB itu masuk aja ke sana, anak-anaknya langsung dapat kerja, tertangani. Namun untuk anak-anak prasekolah yang memiliki kemampuan prasekolah juga kita dukung orang tuanya, mungkin diberikan pekerjaan yang berkolaborasi di sana, wirausahanya berkolaborasi dia. Mungkin ada yang satu gunting-gunting bawa kemana, kita kan seperti itu. Betul. Harapannya dia seperti itu. Oke, berarti memang dari awal sekali ya Bu ya, dari prasekolah juga dari kita prasekolah anak-anaknya sudah kita gali bina juga ya, kita bina gali juga. Wah, luar biasa Ya, sekali Ibu, ceritanya menginspirasi, mungkin juga membuka wawasan Sobat Tika di rumah bahwa dunia pengawas seperti ini loh, begitu. Terima kasih Ibu sudah sama-sama. berbagi cerita di Dialog Tika SLB Negeri 1 Tabanan. Satu cerita membawa 1000 makna. Baik, Sobat Tika, sekian segmen kita kali ini. Kita bertemu lagi di segmen-segmen seru lainnya. Tetap jaga kesehatan, salam bahagia, sampai jumpa. Terima kasih Ibu.